Ini termasuk daripada akhlak yang mulia. Kemudian selanjutnya kita masuk poin yang keempat, yaitu kalimat was-sam'i wa ta'ah. As-sama' wa ta'ah artinya mendengar dan taat. Mendengar dan taat, Nabi sebutkan tentang mendengar dan taat ini, maksudnya mendengar dan taat kepada ulil amri. Mendengar dan taat kepada ulil amri. Yang ketiga dan keempat ini tentang takwa dan juga mendengar dan taat kepada ulil amri dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Kata beliau, kalimat usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah fahatanil kalimatani tajma'ani sa'adatad dunya wal akhirah. Dua kalimat ini, bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada ulil amri, dua kalimat ini mengumpulkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amma taqwa fahiya kafilatun bi sa'adatil akhirah liman tamassaka biha. Adapun takwa yaitu akan menjamin kebahagiaan akhirat bagi orang-orang yang berpegang dengan ketakwaan ini. Kemudian beliau bawakan ayatnya, dalilnya. Kemudian wa ammas sam'u wa ta'a li wulati umuril muslimin fa fiha sa'adatud dunya. Adapun mendengar dan taat kepada ulil amri dari kaum muslimin, maka di dalamnya ada kebahagiaan dunia dan juga akan teraturnya urusan hamba dalam masalah keduniaan mereka. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Di dua-duanya ini mendengar takwa, mendengar dan taat akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mendengar dan taat. Jadi maksudnya mendengar dan taat kepada ulil amri dari kalangan kaum muslimin. Mendengar apabila mereka berbicara, mentaati apabila mereka merintahkan sesuatu. Allah Ta'ala berwasiat kepada kaum muslimin agar mereka mentaati Allah, Rasulnya dan ulil amri, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kembalikan kepada Rasul, kepada sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Ulil amri, penguasa yang wajib ditaati oleh ulil amri dari kalangan kaum muslimin. Kita diperintahkan untuk taat kepada mereka dalam hal yang ma'ruf. Tapi kalau mereka memerintahkan untuk berbuat dosa dan maksiat, tidak boleh taat. Sebagaimana Nabi bersabda, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat terhadap perintah yang dalamnya terdapat maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam kebajikan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Dari sahabat Ali radhiyallahu an. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwasanya manusia tidak bisa diperbaiki kecuali oleh pemimpin. Apakah pemimpin itu baik atau pemimpin itu jahat? Jika pemimpin itu jahat, orang mukmin beribadah kepada Rabbnya pada masa pemerintahannya, dan pemimpin jahat tersebut membawanya pada ajalnya. Ini disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Artinya manusia tetap mesti ada pemimpin. Tidak mungkin gak ada pemimpin, mesti ada pemimpin. Apakah pemimpin itu baik atau pemimpin itu jahat? Apakah pemimpin itu dia orang yang taat atau dia orang yang fajir? Dan kita sebagai rakyat diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk taat kepada ulil amri.
Yang memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri Allah. Yang memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri Rasulullah SAW. Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada ulil amri. Dengan kita taat kepada ulil amri berarti kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun ulil amri ini berbuat jahat, meskipun ulil amri berbuat zalim, kita tidak redha dengan kezalimannya ulil amri. Tidak redha. Selama-lamanya kita tidak redha. Tapi karena Allah dan Rasul memerintahkan kita untuk taat, kewajiban kita untuk taat. Bukan berarti kalau kita taat itu kita redha kepada kezaliman ulil amri, tidak. Ketaatan ini karena Allah dan Rasulnya memerintahkan. Antum lihat lagi di halaman 45. Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma ahabba wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali kalau ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Ahmad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di Nabi bersabda, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat. Kepada siapa? Kepada ulil amri. Apakah dia memerintahkan yang dia sukai atau dia benci? Tapi kalau memerintahkan untuk maksiat, maka tidak boleh taat. Kemudian perhatikan di halaman 46. Berkata Imam Al-Qadhi Ali bin Muhammad bin Abil Izz Ad-Dimashqi rahimahullah, terkenal dengan Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, yang wafat tahun 792 Hijriah. Beliau berkata, hukum mentaati ulil amri adalah wajib selama tidak dalam kemaksiatan, meskipun mereka ulil amri berbuat zalim. Karena kalau keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibandingkan dengan kezaliman penguasa itu sendiri. Bahkan bersabar terhadap kezaliman mereka dapat melebur dosa-dosa dan dapat melipat gandakan pahala. Karena Allah Ta'ala tidak akan menguasakan mereka atas diri kita, melainkan disebabkan kerusakan amal perbuatan kita juga. Ganjaran itu bergantung pada amal perbuatan. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh memohon ampunan, bertaubat dan memperbaiki amal perbuatan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan itu. Dalam surah Asy-Syura ayat 30. Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Jadi adanya pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin yang tidak memperhatikan hak rakyatnya, disebabkan karena rakyatnya berbuat zalim. Disebabkan karena rakyat berbuat zalim. Disebabkan karena rakyat berbuat maksiat. Disebabkan karena rakyat tidak taat kepada Allah Rasulnya. Maka diangkat pemimpin itu yang sesuai dengan rakyatnya. Yang saya akan jelaskan di penjelasan nanti, penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi apabila rakyat ingin selamat dari kezaliman pemimpin mereka, hendaknya mereka meninggalkan kezaliman itu juga. Kemudian ini disebutkan dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan penjelasan di atas, artinya penjelasan Ibnu Abil Izz Al-Hanafi sebagai jalan selamat dari kezaliman para penguasa yang warna kulit mereka sama dengan kulit kita, berbicara sama dengan bahasa kita. Karena itu agar umat Islam selamat, supaya selamat, yang pertama kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hendaklah kaum muslimin bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua,